sama seperti film adaptasinya. Di episode 7 ini menjadi episode titik balik di mana Kyung-hee mulai mengalami sebuah dilema antara siapa yang jahat dan siapa yang baik. Nah, sedikit bocoran aja nih untuk kalian. Kalau pada series adaptasinya, nanti Kyung-hee malah akan berpihak kepada Yi-kyung karena mereka sama-sama memiliki musuh besar yang sama. Hanya saja pada series, tidak hanya rasa saling empati yang nanti ada pada Kyung-hee dan Yi-kyung, melainkan keduanya akan terikat hubungan saling suka alias LGBT. Tapi Mimin rasa untuk versi adaptasi Korea ini, mereka akan berpikir agar series mereka juga laku di pasar negara-negara penentang LGBT seperti negara kita tercinta. Jadi pasti untuk intrik permasalahan ini akan sepenuhnya diubah. Seperti misalnya Kyung-hee yang hanya benar-benar bersimpati kepada Yi-kyung, hingga nantinya dia malah akan bekerja sama dengan Yi-kyung. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 7 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawa! Di awal episode 7 ini, kita diberikan sebuah kejutan dari Santa, di mana dia ternyata bisa berbicara bahkan bernyanyi. Selain itu, dia juga terlihat memata-matai timnya sendiri dengan memotret mereka secara diam-diam. Tapi di sini kita belum tahu maksud dari Santa, ataupun dia bekerja di pihak mana. Apalagi terlihat kalau dia seperti sedang membuat boneka yang sama dengan boneka buatannya Yi-kyung. Selain itu semua, Santa juga kerap kali memasukkan sesuatu ke minumannya Kyung-hee. Tapi entah apa isinya, kalau melihat Kyung-hee sejauh ini tidak ada efek apapun kepadanya. Lalu usai prolog kita ditunjukkan kalau tim mereka mulai menyelidiki Kodam, dan mereka juga membuat rencana untuk dapat mencegah Yi-kyung membunuh Kodam, sekaligus membuat rencana untuk menangkapnya. Dan rencana itu ialah menggunakan seorang Sandra untuk memancing Yi-kyung, yakni bibinya sendiri. Sedangkan di sisi lain, tangan kanan Bu Yongsuk mulai membuat tindakan, yakni dengan meneror Kodam dengan menaruh bom tepat di depan gedung perusahaannya. Lagi-lagi Kodam berbuat jahat. Kepala keamanannya sangat setia kepadanya hanya karena sebuah kesalahan, tapi malah dipermainkan olehnya. Ia menghukum pria itu dengan menyuruhnya memberi makan anjing. Tapi ternyata makanan yang disiapkan oleh Kodam untuk kepala keamanan itu sudah diberikan racun. Rupanya selama ini Kodam sangat terganggu dengan suara anjing dan berniat membunuh anjing-anjing itu. Oleh sebab itu, ia menyuruh anak buahnya sekaligus menyuruhnya untuk mengakui perbuatannya tersebut, alih-alih mengakui kalau Kodamlah yang membunuh anjing tersebut. Lalu scene pun berganti. Kyung-hee menghampiri Baby Jung yang sedang disekap oleh tangan kanan Yongsuk. Di sini, Baby Jung tetap yakin kalau anak angkatnya adalah orang yang baik. Sedangkan Kyung-hee tahu kalau ada keraguan di hati Baby Jung tersebut. Kalau pasti Baby Jung berpikir ada masalah dengan Yi-kyung. Lalu Kyung-hee pun sengaja memancing amarahnya untuk mereka dapat sama-sama membuktikan siapa itu Yi-kyung, yang akhirnya membuat Baby Jung setuju mengikuti rencana Kyung-hee. Setelah itu, tim Kyung-hee mulai menerka-nerka rencana apa yang akan dilakukan oleh Yi-kyung untuk membunuh Kodam dalam acaranya. Dari mulai mematikan semua monitor CCTV, karena mereka tahu pasti CCTV akan diretas. Lalu menutup lubang ventilasi yang terdapat jebakan dan lubang tikus yang terdapat alat penyadap. Kemudian mencabut lampu yang rentan jatuh ke panggung dan mematikan aliran air pendeteksi kebakaran karena ditakutkan airnya mengandung zat berbahaya. Dan yang terakhir, ternyata robot uji coba Kodam terbuat dari bahan yang dapat memercikan api jika tergesek dengan benda logam lainnya. Lalu mereka pun akan mengantisipasinya karena Kyung-hee tahu pasti Yi-kyung akan membuat ledakan di robot tersebut. Hari H pun tiba, acara diadakan dan Kyung-hee bersiap dengan tim keamanannya, sedangkan Gunuk masuk ke dalam acara dengan menyamar sebagai pelayan makanan. Di dalam, Yi-kyung sudah mempersiapkan rak dorong untuk Gunuk, di mana dia harus memasukkan rak tersebut di saat puncak acara Kodam. Dan di saat semua rencananya berhasil, robot-robot kecil mulai keluar dari rak dorong tersebut. Dan robot itu malah menari-nari dengan menggenggam 2 batang besi, yang ternyata besi itu adalah besi khusus yang akan memercikan api jika digesekkan. Dan ini akan mempengaruhi ledakan di robotnya Kodam. Nah, rencana Yi-kyung hampir berhasil, tapi terjadi kendala di mana Baby Jung yang dijadikan umpan oleh tim Kyung-hee juga hadir di sana. Yi-kyung pun menjadi panik dan menyuruh Gunuk untuk segera mengajak bibinya lari. Tapi sayang Gunuk malah ketahuan oleh Kyung-hee yang langsung mengejarnya.
Tapi di sini Gunuk berhasil lari dengan sebuah motor, begitupun Kodam yang ternyata juga dapat selamat dari ledakan dan masuk ke dalam pintu rahasia. Kaburnya Kodam dilihat oleh Bibi Jung yang membuatnya mengikuti jalur pelarian Kodam. Tapi sayang ia yang membuntuti Kodam harus melihat Nonana melumpuhkan pria itu dengan senjata listrik. Dan kini Bibi Jung tahu kalau anak angkatnya sedang dijebak untuk dapat membunuh Kodam. Yang padahal Bu Yongsuk lah yang sedari awal berniat membunuh Kodam karena Kodam menjadi pesaing utama dalam pemilihan wali kota bersama anaknya. Oleh sebab itu Kodam yang gagal dibunuh oleh Hyekyung langsung diculik oleh Yongsuk, dan tim Yongsuk lah yang mengeksekusinya dengan membuat skenario kematian palsu yang dibuat seakan-akan Kodam mengalami kecelakaan mobil. Lalu Bibi Jung sendiri yang mencoba kabur setelah menjadi saksi mata malah tiba-tiba tewas tertembus pipa besi di perutnya. Hyekyung yang mati-matian berlari menyelamatkan bibinya harus mendapat kekecewaan karena setelah ia sampai, bibinya sudah meninggal dunia bersama dengan Kyunggi yang sedang mencoba memberi pertolongan namun terlambat. Dan setelah kejadian itu, baik Kyunggi maupun Hyekyung sama-sama merasa terpukul. Hyekyung kehilangan bibinya, sedangkan Kyunggi merasa bersalah karena sudah memohon menggunakan Bibi Jung sebagai sandera pancingan untuk mengeluarkan Hyekyung dari persembunyiannya. Tapi Bibi Jung malah menjadi korban di sini. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini. Oke, kalau kalian suka dengan sinopsis dari channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Canamon pamit, see you sahabat Micapedia.